Episode ke-31. Semuanya terbongkar. Silahkan, ucap petugas. Mona mengambil HP-nya di atas meja, lalu menelpon nomor Pak Andreas. Sayangnya nomor tersebut sudah tak aktif. Mona mencobanya berulang-ulang, tapi tetap saja tak bisa dihubungi. Wajah Mona yang tadinya tidak terlalu takut, kini menjadi pucat. Merasa usahanya sia-sia, dia kembali menyimpan HP-nya. Melihat hal tersebut, petugas memulai interogasi. Mona menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas. Setelah 2 jam interogasi, Mona dinyatakan tidak ada sangkut pautnya dengan pembakaran rumah Adam. Hanya dia diganjar dengan pasal tentang penyalahgunaan narkoba, sehingga dia tetap ditahan dan berkasnya akan segera dilimpahkan setelah lengkap. Hamid juga diinterogasi. Dia awalnya tidak mau menjawab jika tak didampingi pengacara. Setelah menelpon pengacara dan si pengacara datang, barulah dia mau diinterogasi. Sama halnya dengan Mona. Hamid diinterogasi selama 2 jam, ditanya sampai ke hal yang paling detail, sehingga dia tak bisa berbohong. Jika ada satu jawaban yang sepertinya tidak benar, maka polisi akan menguji jawaban Hamid dengan pertanyaan lain. Setelah 2 jam dilakukan interogasi, maka ditemukan fakta bahwa Hamid tak tahu menahu soal kejadian pembakaran. Hanya saja karena dia bertamu di rumah Mona dan dari pengakuan Mona, dia dijerat pasal narkotika sebagai pengedar. Lalu, Bunga juga melakukan laporan atas Hamid dengan tuduhan perselingkuhan, sehingga Hamid pun harus mendekam di sel polisi. Bunga yang telah menjalani perawatan medis juga dibawa ke ruangan yang berbeda. Dia diinterogasi terkait pembakaran. Bunga mengaku tidak ada hubungannya dengan kebakaran itu. Polisi mempertemukannya dengan pelaku pembakaran. Bunga terlihat kaget. Dia pikir lelaki itu sudah ke Kalimantan. Aku ingin menelpon, ucap Bunga. Sama halnya dengan Mona, Bunga pun dipersilahkan menelpon. Bunga menelpon Tante Rani. Dia meminta agar mamanya segera datang ke kantor polisi. Tante Rani yang sedang meeting dengan anak buahnya kaget. Dia mengatakan akan segera ke sana untuk membebaskan Bunga. Setelah telepon Bunga selesai, Tante Rani menelpon klien yang seorang pengacara, meminta bantuan untuk menolong anaknya. Mereka berjanji ketemu di kantor polisi. Pasti ini semua ulah Adam, gerutu Tante Rani setelah menutup telepon. Dia segera memanggil beberapa anak buahnya, meminta mereka mencari Adam dan menghabisi lelaki itu. Instruksi telah diberikan. Tante Rani bersiap ke kantor polisi. Dia mengirim pesan kepada klien sekaligus backingan yang berada di tempat Bunga. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen juga ya, biar aku semakin semangat buat videonya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sejam perjalanan, Tante Rani telah sampai di kantor polisi. Seorang lelaki parubaya telah menunggu di depan kantor polisi. Setelah mereka bersalaman, keduanya masih ke dalam kantor polisi. Dia lalu meminta untuk bertemu dengan Bunga. Petugas polisi mengarahkan mereka ke ruang BAP. Tante Rani melihat Bunga sedang menunggu dirinya. Saat akan masuk, dia ditahan oleh petugas yang berjaga. Yang diizinkan masuk hanya pengacara Bunga. Tante Rani terlihat kesal, hanya saja dia harus menuruti petugas tersebut. Mau tidak mau, dia harus menunggu di luar. Selama waktu menunggu, Tante Rani mulai berkirim pesan dengan polisi yang menjadi kliennya. Tante Rani mengeluhkan prosedur kepolisian yang tak membiarkan dirinya mendampingi Bunga. Polisi tersebut hanya menjawab, sabar. Pak, dia dalangnya. Seseorang berteriak dan menunjuk ke arah Tante Rani. Petugas yang mengawal polisi itu segera mengamankan lelaki itu. Dia dibawa ke ruang lain. Aibtu Wawan yang mendengar teriakan itu segera mendatangi dan bertanya soal maksud teriakannya. Wanita yang ada di depan itu adalah bos saya. Dia yang menyuruh saya menculik para gadis.
Saya sudah mengatakan hal ini berkali-kali, tapi Pak Anton tak menggubris, malah dia menganggap saya gila. Aduh Jo. Aibtu Wawan segera memberi kode kepada beberapa polisi agar bersiap. Setelah itu dia keluar dari ruangan dan mendekati Tante Rani. Wanita itu sama sekali belum sadar kalau dirinya akan ditangkap. Bu, perkenalkan saya Aibtu Wawan. Kami ingin meminta ibu agar masuk ke ruangan itu untuk dilakukan pemeriksaan, ucap Aibtu Wawan. Maksud kalian apa? Saya kesini karena anak saya ditangkap. Terus kenapa saya yang harus masuk ke ruangan itu? Protes Tante Rani. Anda kan diminta keterangan terkait penculikan dan penyekapan gadis-gadis. Pelaku telah menunjuk ibu, jadi kami harus meminta keterangan dari Anda. Tidak, saya tidak mau, teriak Tante Rani. Dia mengeluarkan HP dan menelpon nomor kliennya, meminta agar dia segera menemui Tante Rani. Tak berapa lama seorang polisi berpangkat Bribtu mendatangi tempat Tante Rani. Melihat Aibtu Wawan berada di sana, Bribtu Anton memberi hormat. Belum sempat Anton bicara, Aibtu Wawan langsung berkata, "Bawa perempuan ini ke ruangan. Kamu juga ikut," tunjuk kepada Bribtu Anton. Mau tidak mau keduanya digiring ke ruang tempat Joe berada. Melihat ada Joe di tempat itu, wajah Tante Rani memerah. Badannya gemetar. Selama puluhan tahun menjalankan bisnis prostitusi, dia sama sekali tak pernah berurusan dengan kepolisian. Mereka dipersilahkan duduk. Lalu Aibtu Wawan mulai menanyai Joe. Lelaki itu mengatakan semuanya mulai dari dalang. Proses dan hasilnya dia ceritakan semua. Dahi Aibtu Wawan mengkerut karena semua pernyataan Joe sangat bertentangan dengan BAP yang awal. Dia lalu meminta Joe membaca BAP yang telah dia buat. Bukan, Pak. Saya tidak pernah bilang begini. Ini salah. Sejak awal saya mengatakan yang sebenarnya, ucap Joe. Dia bahkan berani bersumpah pocong jika dia tidak jujur. Aibtu Wawan, siapa yang bertugas melakukan BAP? Ternyata Bribtu Anton. Pandangannya beralih dari kertas ke Bribtu Anton yang sedang duduk dengan gelisah. Bisa dijelaskan? Tanya Aibtu Wawan kepada Bribtu Anton. Lelaki itu hanya menunduk. Dia tak berani menatap atasannya. Bawa mereka ke ruang tahanan, perintah Aibtu Wawan, setelah tak mendapatkan jawaban dari Bribtu Anton. Tante Rani meronta, berteriak dan memaki ketika dia diseret ke sel. Sedangkan Bribtu Anton hanya tertunduk lusuh. Dia baru menyesali semua perbuatannya. Mereka ditempatkan di sel terpisah. Tante Rani menempati sel kosong, Joe ke selnya semula, sedangkan Bribtu Anton di sel khusus untuk petugas kepolisian. Bunga yang juga sedang di BAP mulai bertingkah. Dia bahkan tak mau menjawab pertanyaan penyidik. Hingga petugas merasa jengkel, Bunga tetap tidak mengaku. Sampai petugas memperlihatkan videonya sedang bertemu dengan pelaku. Pengacara yang mendampingi Bunga terlihat menggeleng kepala. Dia sudah bisa menyimpulkan kalau Bunga akan ditetapkan menjadi tersangka dan mendapat hukuman yang cukup lama apabila dia berusaha membohongi polisi. Merasa posisinya tidak aman, pengacara tersebut izin ke kamar mandi. Setelah keluar dari ruangan, dia langsung pergi meninggalkan kantor polisi. HP-nya segera dia nonaktifkan, lalu bergegas pulang untuk menjemput anak-anak dan istrinya. Dia juga segera memesan tiket untuk penerbangan luar negeri. Mengetahui pengacara Bunga meninggalkan kantor polisi membuat penyidik emosi. Mereka lalu menekan Bunga, hingga gadis itu mau mengakui kesalahannya. Setelah Bunga selesai diinterogasi, petugas mengantarnya ke sel. Alangkah terkejutnya Bunga ketika melihat mamanya berada di dalam sel. "Mah, kok mama ada di sini?"